Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan mempersembahkan kisah kami tentang kecintaan terhadap suatu daerah lingkungan yang tidak pernah kami kenal, namun sungguh membekas di hati, yaitu Kelurahan Panjisari. Kelurahan Panjisari merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah Kelurahan Panjisari yaitu 118,33 hektar yang terdiri dari 6 lingkungan, yaitu lingkungan Bukal Malang, lingkungan Kemulah, lingkungan Harapan Baru, lingkungan Darul Falah Selatan, lingkungan Darul Falah Utara, dan lingkungan Gelondong. Mata pencaharian di Kelurahan Panjisari sebagian besar didominasi oleh petani, peternak, dan nelayan. Potensi terbesar yang ada di Kelurahan Panjisari adalah tanaman eceng gondok yang tumbuh di sepanjang bendungan. Namun masyarakat setempat sudah memanfaatkan limbah eceng gondok tersebut menjadi pupuk organik eceng gondok yang pemasarannya sudah sampai ke beberapa wilayah yang ada di Lombok. Kelurahan Panjisari sedang dilakukan pembibitan tanaman kelor secara besar-besaran hingga beberapa hektar. Kelor ini nantinya bisa menjadi potensi yang terus berkembang apabila dijaga kelestariannya dan bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Panjisari. Untuk itu, kami mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram tahun 2022 yang berjumlah 9 orang dengan keanggotaan sebagai berikut. Zain, Divisi Perkap, Yoga, Divisi Media, Bella, Divisi Humas, Saumi, Divisi Acara, Lia, Divisi Acara, Rizka sebagai bendahara, Yana dan Alma sebagai sekretaris, dan Niki sebagai ketua. Selama KKN di Kelurahan Panjisari, kami mengerjakan beberapa program kerja, yaitu One House One Seed adalah kegiatan pembagian bibit tanaman kepada masyarakat lingkungan Panjisari. Program kerja ini dilakukan untuk upaya menyadarkan akan pentingnya memanfaatkan lahan kosong di rumah untuk dapat dimanfaatkan, salah satunya dengan menanam. Mengajar mengaji, kegiatan ini kami laksanakan di lingkungan Bukal Malang dan lingkungan Kemulah, yang dimana kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal dari TPQ tempat kami mengajar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan anak-anak mengenai agama Islam khususnya dalam mengaji. Selain itu juga kami mengajar bahasa Inggris yang dilaksanakan di lingkungan Harapan Baru bersama anak-anak TPQ. Kegiatan ini kami laksanakan secara rutin, yaitu seminggu sekali, khususnya pada hari Ahad. Program mengajar bahasa Inggris diharapkan dapat meningkatkan minat dari anak-anak untuk mulai menyukai dan menggemari bahasa Inggris. Membantu produksi pupuk eceng gondok. Produk pupuk eceng gondok yang sudah dikembangkan masyarakat semakin dikenal, jangkauan pasarnya semakin luas dan pendapatan dari produk tersebut semakin meningkat. Pembuatan produk olahan kelor ini merupakan program kerja utama KKN Tematik Universitas Mataram, Kelurahan Panjisari tahun 2022, yang dimana produk yang dihasilkannya itu berupa teh kelor, bubuk kelor, dan coklat kelor. Pada video ini terdapat proses pembuatan dari teh kelor. Proses penjemuran dilakukan selama 3-4 hari. Nah, di sana pastikan daun kelornya itu tidak menggumpal agar nanti tidak menguning dan tidak membusuk. Kemudian daun kelornya ditutup dengan kain hitam agar tidak terkena sinar matahari langsung, agar dari khasiatnya, dari gizi dari kelornya itu tidak hilang. Kemudian tiap hari pastikan kelornya itu dibalik agar keringnya itu merata.
Jika daun kelor sudah benar-benar kering, langsung masukkan ke dalam tempat yang tertutup. Selanjutnya adalah pembuatan bubuk kelor. Bubuk kelor yang sudah kering tadi akan di blender dengan halus, kemudian diayak untuk mengambil halus-halusnya saja. Kami mahasiswa KKN pada periode ini itu dapat tema Desapreneur, di mana Desapreneur ini kita itu berusaha untuk membuat sebuah produk olahan yang rumahan, yang mudah untuk dihasilkan, kemudian tapi dia menjanjikan nilai ekonomis yang tinggi. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai teh kelor. Mensterilkan diri dulu. Harus memakai sarung tangan dan harus memakai hijab. Kalau tidak memakai hijab bisa memakai penutup kepala seperti topi atau apa. Selain itu juga kita harus menggunakan masker nih gitu. Kan dari batannya gitu. Kita ambil daunnya saja ya. Setelah dipisahkan dari batannya, lalu kita cuci bersih-bersih. Setelah bersih lalu kita taruh di keleong niki bu, gitu. Bahasa Indonesia. Niki daun kelor nih bau tertumpuk. Harus diratain semuanya biar cepat kering dan tidak mengkuning, tidak busuk juga. Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu gitu. Niki daun kelornya harus kita petik pagi hari biar segar. Kalau tidak dipetik pagi hari nanti akan menguning. Nah, setelah itu, setelah dicuci, lalu kita tutup pakai kain hitam. Kenapa kita tutup pakai kain hitam dan tidak langsung dari matahari? Biar tidak kuning dan biar tidak hitam niki kelornya. Sambil kita menunggu 3-4 hari itu, sebelumnya kita bolak-balik ya niki daun kelornya biar rata yang kering. Nah, setelah kering, lalu kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini itu kita timbang. Mungkin untuk teh kelornya udah sampai di sini saja, sederhana kan ibu-ibu nih? Sangat sederhana.
Kita lihat sampai dia benar-benar halus, ge, mengayak. Nah, setelah itu kita taruh di saringan. Nah, jadi seperti ini, Ibu. Sudah seperti ini saja, Ibu. Sangat sederhana atau tidak, Bu? Sangat sederhana ya. Itu yang tadi itu proses dari pembuatan teh kelor dan bubuk kelor. Supaya coklatnya itu cepat hancur, kita akan potong kecil-kecil. Jadi tidak membuang-buang waktu juga, coklatnya cepat hancur dan tidak membuang gas. Dan nanti akan pahit, seperti yang Ibu bilang pahit karena kelornya kan tidak sesuai dengan jumlah coklatnya. Sedikit sulit untuk di bagian ini karena di mana untuk melelehkan coklatnya itu sendiri kita tidak boleh menggunakan air mendidih. Jadi kita cukup menggunakan api kecil dengan air yang jangan sampai mendidih. Jika kita hanya menggunakan bubuk kelor itu warnanya itu akan sedikit pucat. Jadi mungkin bisa divariasikan dengan tambahan pewarna makanan. Kalau yang satu biji ini 18.500. Tidak termasuk ongkir. Mubazir. Karena nanti akan dikeruk supaya coklatnya itu sama rata sama ukuran. Kalau kita masukin ke freezer itu kurang dari 5 menit itu sudah kering. Habis sudah ya. Pinggirnya Niki kita lipat ke dalam. Niki dilipat ke dalam pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini. Apakah sudah siap ibu-ibu? Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Mandalika Moringa Coklat. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi kenang-kenang untuk kita